Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anggun Fitra dengan NPM 105. Di sini saya diamanahkan menjadi moderator dan teman saya Inaya Putri, Aisyah Raya, Indah Gresia, Ashifa Nadia, Fairuz Khairunisa, Ilham Abi, Raina Shinta, Finanta Prastio, dan Sofi Nur Aisyah. Di kesempatan ini kami akan membahas tentang tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem ERP. Selanjutnya, penyampaian materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aisyah Raya. Kepada Aisyah Raya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk memproses transaksi perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Ada dua teknik yang dapat dilakukan, yaitu sistem manual dan juga sistem komputer. Sistem manual berarti menggunakan jurnal lalu diposting ke buku besar seperti biasa kita melakukan penjurnalan. Lalu yang kedua adalah sistem computer based atau sistem komputer yang mana data disimpan di dalam file dan juga database. Selanjutnya mengenai siklus proses data seperti yang dapat dilihat pada gambar di belakang saya. Yang pertama, data akan diinput lalu akan diolah. Setelah diolah, data dapat diteruskan kepada dua hal. Yang pertama itu dapat disimpan ke penyimpanan data, dan yang kedua bisa juga diteruskan sebagai output informasi. Dalam input data terdapat dua jenis data. Yang pertama adalah source document dan yang kedua adalah turnaround document. Apa itu source document? Source document adalah memperoleh data transaksi pada sumbernya pada saat transaksi terjadi. Jadi datanya didapatkan pada saat transaksi itu benar-benar sedang terjadi. Contohnya adalah pesanan pembelian dan juga pesanan penjualan. Sementara itu, turnaround document adalah data perusahaan yang dikirim ke pihak eksternal dan dikembalikan lagi ke sistem input. Seperti namanya sendiri, yaitu turnaround yang berarti berbalik. Data ini kembali lagi masuk ke dalam sistem setelah dikeluarkan ke pihak eksternal. Contohnya adalah tagihan utilitas yang dikirim kepada pelanggan, lalu dikembalikan bersama pembayaran dan dibaca oleh pemindai khusus saat dikembalikan. Selanjutnya adalah input data. Langkah pertama dalam memproses atau pemrosesan sebuah transaksi ialah dengan kita mengambil data yang kita pilih dan memasukkan data tersebut ke dalam sebuah sistem. Data ini seringkali didapat dari aktivitas sebuah bisnis. Data yang diperoleh tersebut dapat berupa 1. Suatu kejadian atau peristiwa, berupa kejadian yang dialami di bisnis tersebut atau tempat kita bekerja. Data peristiwa ini dicatat dalam sistem dan dikumpulkan nantinya. Kedua adalah sumber daya yang digunakan, berupa apa saja yang kita gunakan dalam proses kita di suatu bisnis atau perusahaan. Sumber daya ini sangat penting dan diperlukan setiap bisnis. Yang ketiga adalah pihak yang terlibat. Di sini dimaksudkan oleh setiap orang yang berperan khusus dalam suatu bisnis tersebut atau setiap orang yang berperan cukup adil banyak dalam kegiatan bisnis di dalamnya. Turnaround dokumen atau dokumen turnaround merupakan hasil output dari eksternal perusahaan, yang dimana seringkali banyak menambahkan data ke dokumen dan tahap selanjutnya adalah mengembalikan ke perusahaan sebagai dokumen input. Sebagai contohnya adalah sebuah bukti piutang yang dikirimkan oleh pelanggan. Yang selanjutnya adalah automatic source data atau otomatisasi data sumber, yang merupakan suatu sistem pengumpulan data transaksi yang dapat dideteksi atau dibaca oleh sebuah mesin pada waktu dan tempat asalnya. Sebagai contoh, ATM yang digunakan oleh banyak bank. Langkah kedua adalah menginput atau memasukkan sebuah data yang diambil lengkap dan akurat. Data tersebut dimasukkan ke dalam input layer yang telah disediakan oleh sistem. Layar input data ini biasanya berisikan daftar sebuah data yang dibutuhkan oleh pengguna dalam hal untuk dimasukkan. Sebagai salah satu contoh, data yang dikumpulkan mengenai transaksi penjualan harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, total jumlah penjualan, instruksi pengiriman, nomor registrasi, kuantitas barang, nama barang dan harga yang terjual, waktu dan tanggal penjualan terjadi untuk penjualan kredit, nama pelanggan dan tagihan untuk pelanggan, dan juga alamat pengirim.
Langkah ketiga atau terakhir adalah meyakinkan atau mempercayai kebijakan perusahaan diikuti, seperti contohnya yaitu dapat menyetujui dan mengidentifikasi sebuah transaksi. Selanjutnya adalah penyimpanan data. Dalam kerangka sistem informasi akuntansi, pengaturan dan penyimpanan data perusahaan menjadi suatu keharusan guna memungkinkan akses yang lancar dan efisien. Seorang akuntan harus memiliki pemahaman dalam mengelola data ini, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut dalam operasional perusahaan. Baik, saya Ilham Febriansyah. Saya akan menjelaskan materi tentang buku besar dan sedikit tentang teknik pengkodean. Pertama itu ada buku besar. Buku besar itu tempat menyimpan informasi akuntansi akumulatif dalam buku besar umum dan buku besar pembantu, yaitu adalah dua jenis dari buku besar. Buku besar umum atau general ledger merangkum data dari berbagai jenis akun seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu ada buku besar pembantu atau subsidiary ledger, berisikan data terperinci yang terhubung dengan beberapa akun yang telah dicatat dalam buku besar umum dengan pembagian sub-akun yang telah ditentukan. Sering digunakan untuk menggunakan informasi yang berkaitan dengan piutang, utang, dan persediaan. Dalam buku besar terdapat akun kontrol atau kontrol akun atau controlling akun. Adalah akun ringkasan dalam buku besar utama yang berisi total penjumlahan transaksi secara individual, disimpan dalam buku besar pembantu subsidiary ledger. Baik, selanjutnya adalah teknik pengkodean. Teknik pengkodean dibagi menjadi beberapa teknik, yaitu pertama ada kode urutan atau sequence code. Sequence code merujuk pada pemberian nomor secara berurutan pada setiap item dalam kumpulan. Hilangnya salah satu item dapat mengakibatkan perubahan dalam urutan angka. Misalnya, ini dapat diterapkan pada penomoran cek sebelumnya, faktur, dan pesanan pembelian. Contohnya dapat dilihat pada PPT. Lalu ada kode blok atau blok kode, yaitu item diklasifikasikan dalam kategori tertentu. Ingat, di sini item yang diklasifikasikan. Contohnya bisa dilihat. Lalu selanjutnya adalah kode grup atau grup kode. 2 atau lebih subgroup dari digit digunakan untuk kode item. Seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode blok. Yang terakhir adalah kode mnemonik atau mnemonic code, yaitu huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Contohnya, dry 300 WO W05 dapat diartikan sebagai low end 3000, atau putih white pengerit dry. Intinya di sini adalah teknik pengkodean yang menggunakan istilah-istilah tertentu, ya. Atau singkatan, misal aktiva lancar disingkat jadi AL. Baik. Selanjutnya yaitu bagan akun. Bagan akun sendiri merupakan rangkaian angka yang ditetapkan untuk tiap entry buku besar umum, memungkinkan pengkodean, klasifikasi, dan juga penempatan data ke akun yang tepat. Data dalam daftar akun dapat dengan mudah disusun ringkas untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan dan persiapan laporan lainnya. Pengaturan daftar akun juga sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan organisasi. Selanjutnya itu terdapat beberapa bagan akun, yaitu diantaranya yang pertama ada aset, 1.1 ada kas, 1.2 ada piutang usaha, 1.4 ada perlengkapan, 1.5 ada asuransi dibayar di muka, 1.7 ada tanah, 1.8 ada peralatan kantor. Selanjutnya yang kedua ada liabilitas, 2.1 utang usaha, 2.3 pendapatan sewa dibayar di muka. Selanjutnya ada ekuitas pemilik, 3.1 modal pemilik, 3.2 penarikan atau bisa disebut prive pemilik. Selanjutnya ada 4, yaitu pendapatan, 4.1 pendapatan jasa. Kemudian yang terakhir adalah beban, 5.1 beban upah, 5.2 beban perlengkapan, 5.3 beban sewa, 5.4 utilitas, beban utilitas, dan 5.9 beban lain-lain. Oke, selanjutnya itu ada jurnal. Jurnal itu dibagi menjadi 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau bisa disebut dengan rutin, seperti pembayaran pinjaman dan penyesuaian akhir periode, dan jurnal penutup.
Nah, selanjutnya untuk jurnal khusus. Jurnal khusus itu apa sih? Jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah besar transaksi. Transaksinya tuh berupa transaksi berulang seperti penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian, dan pengeluaran kas. Nah, selanjutnya itu ada jejak audit. Apa sih jejak audit itu? Nah, jejak audit itu adalah jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final atau sebaliknya yaitu dari output final ke titik asal. Nah, ini tuh digunain untuk mengecek akuratan atau validitas posting buku besar dan untuk menelusuri perubahan dalam akun buku besar umum dari saldo awal ke saldo akhir. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama, konsep penyimpanan berbasis komputer. Terdapat 4 komponen. Yang pertama, entitas, informasi yang disimpan dalam catatan. Yang kedua, atribut, sifat, nomor identifikasi, dan karakteristik khusus dari suatu entitas yang disimpan dalam database. Yang ketiga, file, posisi data catatan di mana nilai data untuk atribut tertentu disimpan. Dan yang keempat, catatan, seperangkat file yang dinilai datanya menjelaskan atribut tertentu dari suatu entitas. Yang kedua, elemen-elemen penyimpanan data. Terdapat 3 elemen penyimpanan data. Yang pertama, atribut. 5 atribut terpisah digunakan untuk menjelaskan masing-masing pelanggan. Nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, batas kredit, dan saldo. Yang kedua, terdapat 3 entitas catatan. File piutang ini menyimpan informasi mengenai 3 entitas terpisah, perusahaan XYZ, ABC, dan QRS. Yang ketiga, file. Terdapat 5 file terpisah dalam setiap catatan berisi data yang menjelaskan atribut entitas khusus pelanggan, seperti nilai data 19283 adalah nomor pelanggan untuk perusahaan XYZ. Baik, selanjutnya konsep penyimpanan berbasis komputer. File adalah sekelompok record yang saling berhubungan, seperti record penggajian semua karyawan. Yang pertama, terdapat file induk, file permanen record yang menyimpan data kumulatif mengenai organisasi. Saat transaksi terjadi, record dalam file akan diperbarui. File induk bersifat permanen. Yang kedua, file transaksi. File yang berisi transaksi bisnis yang terjadi selama periode fiskal tertentu. File transaksi secara konseptual sama dengan jurnal dalam SIA, manual. Yang selanjutnya, database. Seperangkat file data yang saling terkait dan dikendalikan secara terpusat yang disimpan dengan sedikit redundansi data. Pengolahan data. Ada 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda. Yang disebut sebagai core adalah sebagai berikut. Creating atau membuat record data baru seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database pengajian. Membaca atau reading adalah mengambil atau melihat data yang sudah ada. Memperbarui atau updating data yang tersimpan sebelumnya. Menghapus atau deleting, menghapus data seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Proses pengolahan data yaitu input, proses, output. Pengolahan data menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Pengumpulan data atau mencari informasi. Yang kedua, memilah data atau informasi. Yang ketiga, menyimpan data atau informasi. Yang keempat, mengambil kembali untuk diolah menjadi informasi baru. Pemrosesan batch. Batch processing adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur mengelompokkan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Tiap batch ditandai dengan identitas tertentu serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Setelah data-data tersebut terkumpul dalam jumlah tertentu, data-data tersebut langsung diproses. Oke, materi yang saya jelaskan yaitu tentang 5 batch processing. Yang pertama, mengelompokkan dokumen sumber ke dalam batch membentuk
total pengendalian. Yang kedua, memasukkan batch pada waktu yang ditentukan sebelum atau ukuran batch, urutkan file dan edit data yang sesuai. Lalu yang ketiga adalah menyiapkan data dalam file sementara. Yang keempat, memproses semua batch, memperbarui file induk lama dengan data transaksi, membuat file induk baru. Dan yang terakhir, cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Selanjutnya ada online batch processing. Online batch processing adalah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data. Dalam kendali komputer induk, informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdate ke data induk. Lalu ada online batch processing. Yang pertama, memasukkan transaksi ke dalam sistem saat terjadi transaksi. Yang kedua, menyimpan data dalam file sementara. Yang ketiga, memproses file sementara pada waktu yang telah ditentukan, perbarui file induk lama dengan data transaksi, membuat file induk baru. Dan yang keempat ada cetak atau tampilkan output yang diinginkan secara elektronik. Yaitu terdapat keuntungan dari perangkat lunak ERP. Yang pertama ada merampingkan operasi, selanjutnya mengurangi biaya, yang ketiga ada meningkatkan pengambilan keputusan, dan yang terakhir meningkatkan transparansi. Terdapat juga kerugian dari sistem ERP. Yang pertama yaitu kebutuhan tim IT internal yang mumpuni. Yang kedua, terdapat biaya perawatan yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, akses ke dalam sistem itu menjadi terbatas. Oke, berikut adalah penyampaian materi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Saya selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.